Cek Dewi dulu emang Cek Dewi gantian. gantian lah ya Cek. Oke. Perkamusan kalau kita cari artinya atau definisi, kalau nak dijelaskan nian biar tak mumet, singkatnya baik. Jadi perkamusan itu segala macam hal tentang kamus. Jadi mulai dari ngambil datanya, kemudian input datanya, kemudian apa namanya diuji lagi data itu, apa dia tuh kayak pantas untuk masuk kamus apa tidak, apa pantas diusul ke apa tidak, sampai diadakan penelitian tentang kamus. Jadi rentetannya itu panjang. Panjang ya. Pokoknya dia jadi kamus yang bagus lengkap gitu, yang baca manfaatnya banyak untuk masyarakat. Tapi ada ke bahasa yang masyarakat ke bahasa daerah, masuk ke bahasa Indonesia Bu ya. Itu juga termasuk di penelitian juga tuh. Iya, ditelaah lagi. Iya, itu pengayaan namanya. Oh, pengayaan. Kan kamus bahasa Indonesia nih diperkaya oleh bahasa-bahasa daerah. Ya. Jadi menariknya nih penyusunnya tidak sederhana Bu ya. Jadi ada runutannya ya. Ada tahap-tahapannya yang lumayan panjang. Nah, jadi kalau fungsinya kamus itu apa Bu untuk masyarakat Bu? Nah, kalau nengok ke fungsinya tuh banyak. Ah iya, agak dikit ngomong biar suara cantik, suara cantik. Kedengeran. Mic-nya ditarik dikit ke depan. Nah, iya. saya. Jadi Memang fungsinya lembut suara Cek Dewi ini Mang Cek. mak kita besar kan dikit ya. Iya. Oke. Pertama untuk bahan rujukan. Jadi biasanya kalau misalnya peneliti itu pengen tahu apa arti kata ini, nah biasanya dia nyari ke kamus biar tidak salah ngerti ke. Nah sudah itu juga sebagai pertama itu kan kamus itu dipakai untuk inventarisasi, jadi dikumpul ke data-data itu biar tidak hilang. Misalnya bahasa-bahasa yang ada nih dikumpul ke biar didokumentasikan. Jadi kita dokumentasikan, kemudian kita buat kamus tadi. Jadi sebagai alat untuk dokumentasi, inventarisasi, dan untuk pelajar juga itu sebagai salah satu bahan dalam mereka belajar. Itu gunanya Bu, fungsinya. Iya. Terus sekarang beralih ke Bu Yulia. Ialah siap-siap dengan jawabannya. Tadi kita tahu. Canian Mang Cek ini. Dan tadi kita tahu tentang kamus. Nah, sekarang peristilahan. Istilah-istilah ya. Jadi ada dua hal sekarang ya. Kamus, istilah juga dicatat Bu ya. Iyalah. Itu bergandengan memang Mang Cek dia itu. Apa yang dimaksud peristilahan? Yo kalau peristilahan itu sama lah cak kamusnya, tapi dia ini kegiatan pembentukannya itu sesuai dengan pengembangan istilah itu dewe ya. Tentunya kalau istilah ini di bidang tertentu Mang Cek, misalnya di teknologi, seni, misalnya di istilahan kedokteran, di peristilahan misalnya hukum. Nah, jadi itu memang ada tersendiri dia tuh kan. Nah, muncul konsep baru misalnya. Nah, kalau zaman dulu udah kate misalnya penyakit Covid muncullah di tahun 2019 Covid. Banyaklah jadi muncul istilah yang baru. Istilah dari luar negeri. Nah, itu. Diserap ke sini ya. Iya, cek itu. Jadi banyak nih itu. Iya. Sesuai perkembangannya itu. Jadi berarti istilah ini Bu berbeda dengan kata-kata umum ini perpaduan tadi. Lah pinternya Bang Cek tahu dia. Cara kopelan itu ya. Ya kalau istilah itu tentunya beda dengan umum ya, Mang C. Kalau istilah itu pasti dia mempunyai makna yang khusus tadi karena dia kan sesuai dengan bidang tertentu. Contoh B, misalnya ada kata virus misalnya Mang C. Nah kalau virus di peristilahan kesehatan beda dengan misalnya di istilah misalnya komputer. Misalnya zaman digitalisasi sekarang kan menggunakan komputer beda. Kalau virus di peristilahan kesehatan itu dia artinya itu mikroorganisme yang penyebab penyakit. Tapi kalau balik ke peristilahan yang komputer tadi, virus itu adalah program yang dapat merusak suatu sistem. Sama-sama merusak lah ya, tapi beda bentuk. Si merusak badan, si merusak sistem. Benar. Ada kawan tuh gawinya pernah buat jahat terus ngajak kawannya, nah itu virus juga tuh. Apa namanya kita nih istilahnya tuh biangkai kau kan? Iya, masa-masa gitu kan. Masa kita kadang kita ceretuk tuh kami, ngomong.
Ay, virusnya kau nih. Iya. Jangan deket-deket, jangan Deket-deket. berkawan, jangan Iya. berkawan dengan dia, ngapa nular ke virus katanya. Ya lah, itu tadi apa namanya penesan kita, weh. Nah, jadi balik lagi ke Ibu Dewi. Mana proses penyusunan kamus, Ibu? Kalau dulu kan mungkin dicatat, Bek. Iya. Sekarang kan model digital. Nggak mungkin ada kembar dalam satu kamus ya. Nggak mungkin, weh. Kalau dulu kemungkinan ada katanya sama, mungkin pas di bab di halaman lainnya ada lagi gitu. Iya. Sekarang ini mana, Bu Iga? Ya kalau sekarang kan sudah modern, alat-alat elektronik tuh lengkap lah ya. Iya. Jadi kita pakai alat perekam. Sebab kalau ada alat perekam kaget salah nyebut kenyo. Iya. Jadi misalnya apa? Pempek terbaca pempek. Nah. Kan beda. Oh iya, apa namanya penekanan ya? Antara Paten, dengan e. paten gitu. Nah, salah. Jadi tiap daerah tuh kan beda-beda. Walaupun barangkali kosakatanya sama, Ya. tulisannya sama, tapi cara ngucapnya lain. Kalau di bakso itu ya kol-kola ya. Nah, itu dia mantap. Jadi Biasa ngaji Mang Cek ini. biasa tajwidnya lah, mantap. Iya, ya. mantap. Jadi ada intonasinya juga. Iya, Jadi biasa makanya kita- tanda-tanda itu dipakai juga di kamus, Bu. Iya, ada yang namanya kita pakai ipakil namanya. Iya. Jadi memang tanda-tanda cara pengucapan yang sudah diakui secara internasional. Oke. Jadi wong bagat pun pacak maconya kalau Iya, ada iya, cara ngucap ke tadi, kalau ada huruf-huruf tadi. Iya. Nah, Jadi kita ada seleksi kata tadi kan? Apalagi Bu digawe, Bu? Nah, kita kan idak galo-galo kato yang kita masuk ke. Iya, iya. Sebab ada kato-kato yang mengandung apa ya? Sarkasm. Jadi kalau kita masuk ke kato itu bahasa itu kan menggambarkan masyarakatnya. Iya. Jadi kalau kato itu kita masuk ke gek ngeri wong dengan kita. Iya. Misalnya kato nuja. Nah, Kan ngeri kan? tapi di artikel, Be. Dia tetap di artikel. Nah, kemudian kita seleksi, kemudian kita masuk ke data-data tadi, kemudian kita cari, oh ini kelas katanya apa, kata kerja, kata benda, kata sifat, gitu. Nah itu kita klasifikasi lagi. Iya. Kemudian setelah kita tulis cara ngucapnya mak mano, biar orang tidak salah ngucap ke. Kemudian kita definisi ke. Sebenarnya apa nih artinya tuh? Iya. Yang susah tuh kan kalau kalau kosakata yang ada padanannya lemah. Misalnya pinggan jadi piring. Tapi kalau yang susah tuh misalnya gegem, nah mak mano kita nak ngerti kenya tadi. Gegem, iya. Nah, itu masuk istilah tadi. Iya, iya, iya. Apalah kira-kira Cek Bang Cak, kalau misalnya gegem itu kalau kita ketik ke dalam bahasa kita nya Tuh, apalah? gigi menggeretuk. Ay, singkatan itu Mang Cek. Gegem. Ya, jadi masuk istilah itu, Bu. Iya, itu masuk istilah. Jadi iya, iya. artinya tuh ndak kate, kato-kato yang pacak dia ngerti kenyo tuh. Iya, iya. Dengan kalau kita arti ke kata marah salah. Benar. Ya ndak kan? Saya ada telepon, kita break Oke, dulu. Kin. saya- Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Masih dengan Putra Kelana yo? Iya, kabar macam tadi lah. Iya. Tidak gini ada kita nih ngobrol-ngobrol di obrolan komunitas bersama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Temanya perkamusan dan peristilahan. Mungkin ada pertanyaan Putra Kelana? Saya setuju sekali. Jadi bahasa-bahasa nenek moyang itu kan ada hilang. Ya. Ya buatnya ibu siapa tadi itu? Ibu Dewi dan Ibu Yulia. Buatnya Ibu Dewi dengan Ibu Yulia. Mudah-mudahan bagian-bagian apa ini Ya. menerapkan bahasa-bahasa. Iya, kamus dan peristilahan. Iya, kamus-kamus itu kan. Ya. Mudah-mudahan yo dari hilang lah bahasa kita itu kan. Nah, ditanya ke mungkin ada enggak yang membahas Nak aku tanyakan iya. dikit, Be. Iya. Kalau itu kan kamus daerah ada. Iya. Bisa. Pacak kamu dah pacak. Iya, kalau kamus daerah kan macam bahasa aku daerah Rejang masuk dah tuh. Kalau Rejang masuk Bengkulu, yang Kita pernah mendata bahasa daerah itu perbatasan Empat Lawang. arah ke Empat Lawang itu dekat dengan memang Bengkulu ya. Iya, Nah, Pak jadi- Lawang ke sana kan ke Payang itu. Betul. Nah, kita tempo hari pernah Pak, tapi dia nyebutnya bukan Rejang, Merejang. Iya. Kebetulan
saya yang ngambil data di sana. Yang untuk Ada. wilayah perbatasan. Iya gitu pernah memang merejar. Masuk adonya itu Ado, Putra. ado. Cerita. Tenang Pak, Jadi tidak ada baca, hilang Pak. tidak. Tidak hilang Pak, Mungkin terdokumentasi. yang ditanya kita ada kamus digitalnya mungkin ya. Iya. Oh, jadi pacak jengok di internet. Namanya buat Ibu Lia dengan Ibu Dewi kan. Ya, Kamus-kamus daerahnya mudah-mudahan tidak tahu semua kan. ya. Dan lagi macam bahasa aku bahasa Rejang mungkin ya banyak orang tak tangkap lah. Contohnya mana contohnya bahasa Rejang nih? Contohnya gini, Ah, aku ni ngajak Cik Dola, ya. Aro baita. Hah? Apa? Agak lama-lama dikit Pak. Memang bahasa sana Memang cepat. bahasa situ pecah bahasa Cino memang. Menung tak ngerti tadi. Nah itu bahasa kita asli. Artinya apa tuh? Aro baita. Hah? Artinya kalau diartikan bahasa Asia, ayolah gitu. Oh, aroba itu. Aruba itu. Kalau bahasa Bahasa kita Jepang tadi, nih. Iya. aroba itu. Aroba itu. aroba Ada yang itu juga aroba itu. Aroba itu. Ada O pakai E. Kaget jawabannya gini, kalau sebelah kita tuh kan, Tai. Hah? Taiba. Tak itu? Tai Baik apa? Taiba. Taiba Taiba. artinya? artinya? Artinya itu, jawabannya kan, aroba itu, ayolah kita. Ayolah gitu. Jawabannya. Jadi, iya. Buat kalau bahasa Jepang. Taiba tadi artinya? Taiba itu. Taiba. Ayo payu ya. Yo. Oh, payolah. Kalau bahasa Iya. Palembang peh lah. Iya, iya. Kalau aroba itu, ayolah kita. Ayolah kita. Ya. Yo. Kalau ngajak makan, Mana tuh? aroba itu mah gila. Nah. Itu. Malah nambah rumit lagi ujungnya. Tambah tak ngerti ya, dak Mang Cek. Cepet Itu ya. bahasa kita asli itu. Sepinnya cepet ya. Aroba itu mah gila. Oh. Kalau diartikan manusia, ayolah kita makan dulu. Oh. Yalah. Manusia. Oke lah kalau mau itu. Menarik. Kayo gitu nih berarti bahasa kita nih Mang Cek. Iya. Aku kadang tuh, kalau bahasa Rejang nih agak sulit orang nangkap. Betul. Tidak semua Kadang orang. Kalau saya ketemu dengan orang asli aku, di Rejang Lebong, saya nak bahasa Indonesia aja. Soalnya orang udah ngerti kan. Iya benar. Iyalah, makasih Cek. Buat Cik Dola dengan Terima kasih banyak. Cik Dewi dengan Cik Yulia. Yulia. Semoga bahasa ini kita terapkanlah dengan diperkembangkan gitu kan. Benar. Amin. Kalau udah kampus yang besok, kita numpang beli. Beli. Iya, tapi kalau di balai bahasa tidak dijual Bu ya. Enggak Iya, lah. biasanya iya. hadiah ikhlas. Iya. Atau boleh kami siapa? Putra Kelana. Putra Kelana kita jadi ke Informan. narasumber informan kami kalau kami nak nambah kosakata Iya. untuk bahasa Merejang tadi. Iya. Boleh. Kalau kita ini di jalan tol sih. Oh, lagi Boleh. di jalan tol. Boleh nomor HP tak betul ya? Dicatat ya. Boleh kita catat. Berapa? Kasih jalan tol nih. Cik. Bukan kalau punya nomor HP tak nih? Hah? Boleh dah, Mang Cek. Kami Minta minta nomor nomor HP. Mang Cek tuh. Tak boleh. Nah, berapa? Iya, 0812 Mm-mm. 7835 Mm-mm. 1973. Ya. Oke. Ya. 0812 7835 Iya. 1973. Oke, siapa tahu jadi informan ya, Kak ya. Dengan Ya, Cek ya. Cek Kelana ya. Ya, Putra Putra Kelana. Kelana. Putra Kelana. Nama radio itu. Oh, nama radio. Nama Kalau asli. tinggal kita di Sungai Tenang Gandus. Oh, di Gandus. Merantau Kalau beliau. kita tugas kerja di jalan tol. Jalan tol. Iyalah. Terima kasih yo. Oke, siap. Yo. Pak Cidola, Yo. pagi kok sudah merepoti. Ya. Iya sama-sama. Terima Terima kasih kami. Terima kasih. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, Bu Dewi tadi sempat terputus mengenai setelah dilakukan seleksi kata apa yang dilaksanakan berikutnya, Bu? Ya, kita mulai nyusun kamus tadi dengan berbagai teknik penulisan. Kita punya buku khusus yang merupakan buku pedoman penulisan kamus. Jadi sesuai dengan arahan di situ kita buat kamusnya, dan terserah nanti apakah kalau sudah selesai kamusnya harus mau dicetak atau dibuat dalam bentuk daring. Daring itu bisa diakses semua orang. Digital ya. Digital ya. Oke, ya. Oke, kalau kata baru bisa langsung masuk. Tadi dijelaskan di awal kan ada seleksi seringan tadi ya. Iya, kalau untuk ke KBBI ada yang namanya sidang. Jadi disidang dulu.
bukan Hukum perkara baik. hukum baik di sidang. Alah ke susah jadi kata-kata ini. Nak masuk kamus beda sidang. Sebenarnya kata-kata itu tidak salah. Iya. Dia tuh tidak buat salah, pun apalagi nak Iya, pidana iya, tidak. Tidak. Cuman kalau misalnya kata-kata itu memang sudah ada padanannya, misalnya kan kosakata dari daerah ini bukan cuma dari Palembang baik. Jadi banyak dari seluruh Indonesia. Jadi Minimal berapa kota, berapa daerah yang sama harus minimal. kata minimal maksimal, semakin banyak semakin bagus. Oh, langsung masuk kamus tuh. Tidak, di sidang dulu tadi. Tidak bahasanya. Ada yang sama di daerah mana gitu. Iya, banyak yang Walaupun sama. cuma 2 baik mungkin kemungkinan bisa ya. Iya, jadi kalau misalnya sudah ada di daerah lain atau sudah duluan masuk, Iya, sudah karena bahasa duluan, kita ini kan mirip bahasa Melayu ya. Ayo. rata-rata Melayu. iya. Jadi kalau sudah ada, tidak baca lagi. Kalau lah dulu kawan. Kalau sudah do enggak baca lagi. Tapi kalau kate itu Kate. jangan banyak dipakai uang masuk. Masuk. Nah itu. itu. Pecak makanan pempek gitu masuk ya Cek ya? Pempek masuk. Masuk Daerah gitu. lain kate. Kate. Nah, pecak kato mantan itu kan dari Sumsel. Mantan Iya. itu, wong enggak tahu mantan dari Sumsel. Jadi lebih halus maknanya Cek ya? Nah, Dari jangan bekas bekas guru aku. Nah, pecak Oh, panci bae. dari kita mantan. Kita itu budayawan kita dari mana, Cek? Basamah. Basamah, Pak Bastari Suwan. Bastari Suwan Yang itu masuk yang ke mengajukan. Mantan. Iya, yang ngaju ke kata mantan. Akhirnya jadi nasional. Ujian nasional. Kemudian kata santai kan? Kemudian gitu ya? Kemudian Santai. santai. Wong selama ini pakai relax apa relax? Santai. Daerah lain enggak kate ya, Bu. Nah kan itu tadi kanola maju duluan, diaju keduluan, iya masuk duluan. Jadi kalau ada daerah lain, kalau sudah ada kosakatanya lah ada daerah lain tidak bisa lagi masuk. Jadi di data di Balai Bahasa di kamusnya Di pusat. itu, ya di pusat itu dari kata itu ada asalnya. Iya, Iya. dari Jadi kalau kita mana? ketik asalnya dari mana ada tuh. Ada, misalnya Komering kan ada singkatannya. Apa tuh? Palembang ada singkatannya kayak Oh. kita klik ini dari Palembang, ini dari Komering gitu. Oh, jadi kalau kita wong awam tuh bisa nak tahu di mana. Bisa. Dari mana nih asal katanya itu? Iya, ada biasanya. PLG kalau Palembang. Iya. Ada dalam misalnya pempek dalam kurung ada PLG. Oh, berarti dari Palembang ini Iya. gitu. Itu nah. Jadi ada di situ. Kata-kata di Palembang ini banyak yang ini, Bu, yang apa ada katanya tapi artinya belum ngerti banyak orang. Nah, itu tadi. Makan oloan. Nah, itulah. Ngapalah oloan dimakan kalau nak mikirnya tadi. Cuma itulah. Ada lagi yang makan yang ujungnya agak ini ya masalah penyakit tuh kan. Itu yang enggak makan lemak tuh. tit ya, yang di Yang enggak lemak ngomongnya. Iya. Kami cari apa dia lah artinya gitu kan. Jadi Belum ada yang pas ya untuk ganti kenyaman Cek. iya. Iya, kalau diarti ke berubah rasonya tuh kan. Benar. Nah, itu tadi. Nilai rasanya Cek ya? Iya. Terus berarti bahasa media sosial juga bisa masuk kamus yang Bu Bu Dewi. Betul. Jadi Banyak malah. termasuk bahasa gaul ya. Itu banyak. Jakarta lebay, Ah. kepo, itu kan lah masuk. Iya. Karena jumlah penuturnya tadi banyak. Iya. Nah, dengan Bu Yulia sekarang ya. Sekarang kita bicara tentang istilah lagi ya. Mengapa istilah baru terus bermunculan, Bu? Ya karena kan kita nih kan namanya bahasa tuh berkembang dinamis Iya, ya. Nah, berkembang dinamis itu tadi yang ndak kate jadi ado. Bahasa budak-budak gaul tadi muncul mak kata Cek Dewi tadi. Iya. Nah, jadi contoh be misalnya muncul kata-kata misalnya uang galak nak cetret foto dewe itu Kepo. selfie ya Selfie, ya. selfie. Nah, terus kita buat untuk bakunya bahasa kita. Oh, ternyata swaputu. Swaputu. Iya. Itu diambil dari Latin. Bahasa Bahasa kita swaputu, tapi kalau yang serapannya selfie tadi ya. Nah, kita ada ke kalau misalnya kata Cek Dewi tadi kalau memang ada di suatu daerah bahasa itu yang pengungkapannya maknanya sama dengan selfie, kita ambil yang bahasa kita dulu kayak itu. Terus kata apa gawai, gadget tadi ya. Ya, smartphone ya. Ya, terus kata misalnya kirim ke website. Nah, kita ada laman namanya. Cek itu, Cek. Iya. Laman tuh dari bahasa mana? Bahasa kita lah, mungkin karena laman tuh dari kata halaman, luas kali ya. Mungkin potongan ya. Iya, halaman. Lamaan. Mungkin logikanya Mang Cek itu lagi kira. Tapi ada juga mungkin diambil dari Sanskerta atau bahasa-bahasa lama. Boleh, banyak itu Mang Cek. Iya.
Terus bagaimana cara menentukan istilah yang tepat? Oh, itu ada Tadi kan prinsip-prinsip. kalau kamus tadi kan pakai sidang. Yo. Nah, sekarang kalau istilah mana? Di sidang juga. Ida harus segala di sidang emang iya. Dia tuh cuman ada prinsip-prinsipnya lah. Iya, misalnya singkat, jelas. Ya. Dan yang pasti itu maknanya itu tidak makna ganda. Oh. Jadi pasti maknanya itu. Iya. Mak kata wong kalau pelajar tuh kalau kita belajar bahasa Indonesia makna sebenarnya itu makna denotasi, jangan yang berkonotasi. Iya, Nah, iya, itu iya. istilah itu. Iya. Dia tepat jadi maknanya. Tidak pernah sebenarnya. kalau sudah makna ini tidak mungkin dia ragu lagi cak itu. Sudah benerlah itu artinya. Benerlah itu artinya Iya, cak itu. oke. Terus apakah istilah asing ini harus selalu diterjemahkan? Ayo. Ado yang diterjemahkan, tapi tidak galo-galo, tidak selalu cak itu ya. Jadi ada yang kita langsung misalnya internet. Nah, itu tidak kita terjemahkan. Iya. Tetap Kalau internet. diterjemahkan kan jadi Indomie Cornet. Karena memang mungkin susunan suku katanya sudah pas dengan kita Ya, cara ngucapkannya lafalnya Iya, bahasa iya. Indonesia. Iya, jadi Nah, singkatan. Tapi kalau misalnya cak bahasa Inggris ada kata study itu ya, yang Study. ujungnya y, kita karena kita tidak mengenal yang ujungnya i untuk menyebut study itu pakai i gitu. Jadi kata bukan studi, Studi. bukan study tadi. Pakai i. Pakai i ujungnya. Oh. Iya, tadi kita ubah jadi kita sesuai ke Sesuai dengan bahasa kita. iya, cak itu. Iya. Sampai dia. Iya, ada juga download ya. Iya, nah lah pinternya Bang Cek. Apa coba kalau download bahasa kitanya? Download itu memasukkan. Iya. Kalau bahasa artinya kan, Ada bahasa Indonesianya nih yang lebih Iya. tepat lagi Bang Cek. ngambil atau memasukkan. Nah, betul itu. Jadi download itu ambil atau nak masuk Kalau ke tapi uploadnya yang masuk ke. ayo. Nah, tapi ada yang pas bahasa yang kita bahasa Indonesianya unduh. Unduh. Jadi kalau Ngambil, kata misalnya anak muda nih kau nih download lah, jangan lagi sekarang malah tahu unduh lah gitu ya. Iya. Cak itu Bang Cek. Balik ke Bu Dewi lagi. Ini pokoknya kita bagi baik Bu ya. Iya, ay, dah bahasanya. Lemak nih nak ngobrol di pagi hari dengan ibu-ibu dari Balai Bahasa nih. Iya. Seolah-olah aku pintar nih anak. Iya. Emang pinter, Oh, ngapain dia? iya benar. Baca nih anak-anaknya. Karena bertanya itu biasanya pintar Bu. Iya. Iya, bukan bodoh bukan. Nak buat pertanyaan tuh kan salah. Iya, benar. Lemah buat pertanyaan tuh. Iya. Berpikir berarti Mang Cek itu. Benar. Iya, guru kita dulu buat soal tuh sampai berjam-jam. Siswa jawabnya setengah jam. No. Udah pening kepala. Iya, benar. Jadi apa tantangan terbesar untuk perkamusan Bu biasanya? Itu tadi apa namanya? Jumlah kosakata itu kan kita tidak bisa kendalikan ya. Jadi semakin banyak masalah timbul lagi kosakata baru. Ada fenomena baru timbul lagi kosakata baru. Jadi kita juga sebagai orang yang berkecimpung dalam perkamusan harus peka, bukan peka peka. Ya itulah hampir sama tapi nyebutnya susah. Beda? Jauhnya artinya Peka sama peka dengan peka. peka. Nah. Pakai K namanya gitu. Iya, oke. Kalau peka justru kita harus sensitif dengan lingkungan. Ada kosakata baru itu harus cepat kita data, kita inventarisasi. Kemudian apakah kita lihat penggunanya itu apakah banyak. Nanti itu bisa ditentukan bisa masuk atau tidak. Jadi kalau kita tidak pernah lihat media massa atau denger radio kan kita tidak tahu. Iya. Kalau cuman bekudek di kamar dah sudah. Sudah, ya budak-budak main lagi. Nah, Main permainan game. nah itu bahaya tadi kan. Iya. Nah itulah tantangannya. Jadi kami tuh memang harus apa cak kata orang tuh up to date apa Oh. Meloi zaman lah. meloi zaman. Iya. Jadi harus Semangat. benar. tetep, Walaupun umurnya ini dengan budak harus sama aja Nah, semangatnya. iya. Aku kadang-kadang ada kata-kata baru tuh dapat daya anak-anak nila kan. Iya benar. Umi tuh ini apa namanya jangan kepo. Nah, apa dia pulau? Nah itu perlu dimasuk ke kamus. Sudah. Apa Bu? Kepo. Ya bahasanya masuk Dia kepo juga. ngomong julid. Dia Masuk kepo. juga. Itu kan agak Masuk. bahasa gaul ya. Iya, bahasa gaul. Lah banyak yang masuk. Oh, ndak ganti padanannya Kepo Iya, tuh. mana kita nak jelaskannya Oh. Kepo tuh. Cerodean bahasa kita nih. Iya. Iya kan cerodean enggak kepo tuh. Iya harusnya pakai. Selalu nak tahu kesan wong. Benar. Iya kan? Iya benar.
Cuman kita cegodiannya itu dalam arti negatif. Ya. Kalau kepo ini kan bisa dalam positif negatif, pokoknya Betul. pengen tahu. Iya. Nambah wawasan lah ya. Ya. Betul. Berarti Mang Cek nih kepo juga, nak banyak tahu tentang perkamusan Iya. istilah. Dia banyak tanya Tanya tadi. tadi. Tapi kepo yang positif. Benar. Nah, itu yang memang dianjurkan tadi. Iya. Nah, Ibu Dewi lah aku kepoin sekarang Ibu Yulia ya. Tidak apalah, banyak-banyak lah kepo lah Bu Tadi Yulia. kan perkamusan, sekarang mana tantangannya peristilahan. Ya kalau budak-budak muda nih Mang Cek ya, senengnya itu dia tuh kalau berbahasa Inggris tuh cak bahasa asing tuh cak merasa Cak gegot. cak gegot keren Iya, itu ya. iya. Nah, jadi memang kita itu tantangannya itu didominasi oleh bahasa asing atau bahasa Inggris tadi, terutama bahasa Inggris ya. Jadi tidak keren kalau tidak berbahasa Inggris tadi. Padahal campur-campur oh iya campur-campur Iya, juga. Iya. Nah, salah-salah pula nyebutnya. Iya, cak gaya orang luar negeri Singapura gitu. Ya. Iya. Nah, padahal kita itu kaya, Mang Cek. iya, Ada iya. padanan bahasa Indonesianya. Contoh misalnya, nak budak nih misalnya nak ngadu ke pertemuan tuh. Meeting. Kapan meetingnya? Nah, Ah, coba lah nak meeting. Padahal kan ada bahasa kita kan Iya, rapat. rapat. Rasa cak aman denger ke kata rapat tuh mak mana itu ya. Iya, Tapi iya, kalau iya. meeting cak kegen itu. Bener, biasa tambah kerapat ya. Iya. Biasa berapa? Iya, Cak kalau kata Mang Cek nak masuk ke ngapo misalnya nak ngirim sesuatu tadi lewat Mang. elektronik tadi misalnya diupload dulu. Nah, padahal ada kata kita yang baku unggah misalnya. Enggak, kirim ya. Iya dikirim. Atau masuk ke tadi ya. Betul. Iya. Misalnya kalau ada sesuatu yang memang sudah dipasti ke tanggal sekian harus selesai. Kapan nak selesainya? Kapan deadline-nya? Padahal ada tenggat. Oh, tenggat. Iya, itu. Baru tahu tuh. Nah, Nah, Tahu ya pakai deadline dulu aku kan. Kapan deadline-nya? nah, kan? Iya. Nah itu jangan lagi emang Cek berarti Jadi pakai kata tenggat. itu tenggat berarti. Oh, kalau udah senang di rumah minggat. Acan emang Cek ini. Minggat ngapa dia nyor? Cuap-cuap di sini rupanya. Iya. Oke lah kalau itu sebenarnya solusi ya. Ini solusi sebenarnya di akhir program. Tapi kalau mungkin kita akan tanya lagi yang lainnya. Solusinya apalah kalau seumpamanya anak-anak muda mah itu Bu modelnya. Ayo, Ya. tentunya harus kita banyak-banyak unjuk pengertian, sosialisasi, pembinaan ya. Contoh Cak di Balai Bahasa kami ini sudah merekrut anak-anak muda. Contohnya misalnya kita ngadu ke pemilihan duta bahasa. Jadi gigi budak-budak muda nih lah yang nerus ke perjuangan kita nih saya itu. Iya, jadi kalau kita sudah sering ke sosialisasi kita sudah ngadu ke pembinaan. Nah, jadi bahasa Indonesia atau istilah Indonesia itu sering dikenal baik di sekolah, di kantor, di umum, di tempat-tempat umum, di media. Cak kita nih juga kan lagi cuap-cuap nih kan juga salah satu upaya untuk jelaskan juga bahwa kapan misalnya dulur-dulur kita yang denger di Pro 4 ini. Iya, nanya di sini. Nah, ternyata langsung iya ternyata ada kayo bahasa gitu nih nah cak itu. Iya. Jadi gak lama-lama terbiasa. Iya. Mang Cek. Nah, untuk kamusnya bahasa daerah sejak kapan Balai Bahasa ada Bu? Mungkin udah lama ya. udah lama. Dari baru berdiri, tapi dulu belum bentuknya kamus ya. Jadi catatan baru Mbak ya? bentuknya laporan. Jadi belum pembuatan kamus tapi inventarisasi namanya. Jadi kita baru ngumpul ke kosakata yang ada di berbagai daerah, terutama daerah yang kita anggap bahasanya hampir punah. Hampir punah itu artinya penuturnya cuma sedikit. Kan mungkin turunnya banyak. Kan untuk jadi penutur itu kan ada syaratnya. Pertama misalnya dia kalau pacak dia tuh ya pasti ngerti lah kalau orang sana. Kalau pacak dia tuh tidak pernah keluar desa. Kalau dia sering orang asli. Endemis. Tidak Mang Cek. Dia tuh kalau keluar tuh biasanya gak campur-campur dengan bahasa lain. Iya, takutnya tuh ada Tumbuh-tumbuhan endemis. Takutnya tuh ada pengaruh bahasa lain. Jadi kita udah asli lagi lah juga kosakata yang dia pakai. Iya, benar-benar. Jadi tinggal dia sana selama situlah. Usianya juga sudah lumayan itu menjadi sepuh. Kategori bahasa mencatat ya. Harus memang tinggal harus ada syarat-syaratnya memang untuk jadi informan itu. Yang jelas
apa nyebut ke organ of speech nih. Oh. Yo, alat ucapnya Alat itu. ucapnya tuh masih lengkap. Nah, kalau gigi katik lagi mak mana salah sebut kita salah Iya. dengar. KGS laju dia berembus dia. Iya, aku udah baca ompong aku. Atau ditutupi kumis. Nah, payah gitu. Ini O, apa apa. Nah, itu Mang C. Nah, jelas Dan jadi. Speednya juga harus pelan-pelan dulu. Iya, Kalau kita nyatu, coba ngomong lagi, kayak tadi kan. Nah, itu tadi kan. Iyalah, iyalah. Iya. Iyalah kalau itu kita break doken ya, sambil santai-santai doken dong bakal kita putarkan lagu kawan kita juga dari Wanda Rusmana ya, judulnya Palembang Kembali. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu mendengar. Kita lanjut kembali bersama Ibu Dewi Sartika dan juga Yulia Masito ya, dari Balai Bahasa, dan beliau adalah selaku teknik penelaah teknis. Penelaah teknis kebijakan. Ini tulisan kecil yang Yalah, kita lanjut kembali Bu ya, mengenai kamusnya, kamus-kamus yang ada di Indonesia termasuk di Sumatera Selatan. Terus kalau ngomong tentang kamus ya, kulo ini pernah nyingok ada banyak sekali jenisnya. Sebenarnya ada berapa banyak jenis kamus? Mungkin siapa Ibu Yulia, silakan. Bu Yulia. Iya, boleh. Cek Dewi juga boleh Dewi nambahin. iya. Jenis kamusnya banyak juga ya Cek ya. Iya. Dia tuh jingok dari cakupannya. Fungsinya apa, sudah tuh jingok juga ukuran kamusnya tadi cak mano. Ada juga bisa dijingok kalau dari jenis kamus tuh ada juga kita jingok dari jumlah bahasanya. Jadi ada jumlah bahasa tuh Mang Cek ada misalnya kalau dia cuman sikok cak KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu berarti kamus Eka bahasa, sikok bahasa Indonesia itulah. Nah cak kami buat ada juga kamus dwi bahasa, misalnya bahasa Komering Indonesia. Nah itu pakai dua bahasa jenis kamusnya tadi. Ada juga jenis kamus tuh jengok dari kegunaannya ya Cek ya. Misalnya kamus pelajar, apa kamus umum. Bisa juga dari sarananya, dia tuh apa kecetak, apa nak elektronik. Zaman sekarang kan zaman canggih. Ada kamus digital tadi. Itu. Kalau dari ukuran, nah kalau dia kecil namanya kamus saku. Kamus saku. Baca masuk kantong. Bukan ekonomis, bukan ya? Kamus ekonomis. Saking kecilnya tuh Bang Cek. Cek. Kantong ini. Nah, ukurannya tuh memang kecil. Bukan kamus saset. Ada perlu kamus saset. Biasa kalau pakai saset itu sampo Bang Cek. Ya kan yang murah. Iya, sampo tuh. Terus bagaimana cara memilih kamus yang benar Bu Dewi? Nah, jadi yang bagus lah ya. Jadi kalau nyingok kamus tuh pengen beli kamus, kalau pacak jangan nyingok tebelnya baik. Iya dong. Ini kan pokoknya 1 miliar. 1 miliar kata. Pokoknya segala kamus tuh Apalah biasanya dihitung judulnya 1 miliar. Segala kamus tuh biasanya judulnya tuh kan kamus lengkap. Isinya udah lengkap Cek. Cingok, dak kate, kosa kata yang nak kita cari. Nah, itu dak lengkap namanya. Misalnya cuman dia tuh ada kato bae dengan artinya bae. Ada yang ada katonya, cara ngucapkannya artinya baik, tapi jenis katonya apa kata benda, apa kata sifat, tidak tahu. Kelas katonya tadi tidak tahu ya. Jadi kalau misalnya pertama ada kosakatanya yang jelas, sudah tuh cara ngucapkannya ada, kemudian jenis katonya apa, kemudian cara penggunaan dalam kalimat, contohnya kayak ada tapi tidak kata contohnya mak mana makainya. Nah itu jadi kalau ada komponen-komponen tadi itu yang bagus. Jangan terjebak dengan kata-kata apa lengkap. Nah itu tadi karena ya kalau baca ya kamus baiklah ya, jangan kata kelengkap karena bisa nambah lagi kan. Iya selalu bertambah kamus itu. Benar. Karena kalau muat kamus kan dapat pacak cuma setahun. Benar. Itulah kalau ada edisi ya Cek ya. Misalnya Misalnya edisi 1, edisi 2 misalnya Cek itu. Atau cetakan pertama, cetakan kedua. Berarti nambah dia tuh. Kamus sama dengan glosarium enggak? Kamus itu yo tidak sama yo itu. Dia tuh ada persamaannya tapi beda lah ya Cek ya. Glosarium itu apa? Glosarium tuh lebih sederhana dari kamus. Bukan bentuk singkatnya bener lah bentar. Iya, kecilnya ya. Jadi dia tuh cuma senarai kata baik, Mang Cek. Kebanyakan ini digital deh, glosarium deh. Ada digital ke, ada juga yang cetak, Cek. Di buku-buku sekolah biasanya ada glosarium tuh. Misalnya di belakang buku dia tuh biasanya jelas ke kata-kata yang ada di dalam buku itu yang butuh penjelasan lebih lanjut. Nah, novel novel bahasa daerah ya. Bahasa daerah atau cerita rakyat daerah tertentu. Di belakangnya tuh ada kosakata. Itu glosarium. Itu glosarium. Yang mungkin dalam bahasa Indonesianya sulit nak diungkap ke tadi nilai rasanya tadi nah. Iya. Jadi mungkin dijelaskan di glosariumnya. Kalau ensiklopedi? Nah, kalau ensiklopedi dia lebih lengkap Lebih lagi. lengkap. Harus digital ya ensiklopedi? Tidak. Ada buku juga.
Aku taunya ensiklopedi itu jelas digital. Tidak, Tuh ada catatan juga ensiklopedi. Pokoknya kalau ensiklopedi itu lengkap. Selengkap-lengkapnya kalau Bukan edisi. cuma kata-kata, Be. Bukan. Jadi dia tuh dari Kalimat edit, juga. dari tahunnya, Sejarahnya sejarahnya, masuk, galau-galau pokoknya berapa dia tuh. jumlah penuturnya ada Iya. di situ, petanya juga ada di situ. Jadi memang lengkap tentang bahasa Kombreng nih, bukan cuma kata-katanya, ada di situ. Iya. Jadi jumlah penuturnya, kemudian sejarah Kombrengnya ada di situ. Jadi memang dia lengkap sekitar Kombreng itu tadi. Dan terakhir Ibu, apakah lembaga bahasa apa yang boleh buat kamus? Tidak. Mangcek baca. Serius? Mangcek baca. Apalagi banyak tahu kosakata bahasa Palembang tadi. Oh, buat kita buat ya? Kita buat. Kan, jadi kita baca cetak juga. Iya, bisa. baca. Jadi siapapun baca. Baca. Sebenarnya kalau misalnya setiap wong atau banyak yang membuat yang cak itu kreatif lah maksudnya ya. Kami juga sangat terbantu. Betul. Jadi ini kami ada data ini kalau misalnya kami bisa bantu. Kita pernah Cek yang ngambil data waktu itu ke arah kami ngambil data ini Cek, Mang Cek ke bahasa Melayu Musi. Jadi kami tuh ke dusun apa Cek kita tuh ke Babat Toman ya. Babat Toman. Nah, ke Babat Toman Mubah, salah satunya tuh ke Mubah sana. Kayu. Nah, ada toko adatnya tuh Cek Anang kita Iya, namanya. Cek Anang. Cek Anang itu. Ternyata dia tuh rajin ngumpul ke kosakata bahasa-bahasa daerah dia. Walaupun dia sederhana senarai kata Cek Glosarium tadi. Catatan harian dia. Nah, kami sangat terbantu nian Mang Cek. Jadi tak payah lagi Nggak kita payah wawancara. lagi, yo. Tinggal dialihkan di Iya, catatan. tapi dia lucu, takutnya hilang barang dia. Tidak kami lari ke Iya. Balik lagi. Kalau sudah selesai. Iya. Oke lah kalau begitu. Tapi pastinya ada kegiatan atau perumusan atau pekamusan juga istilah ini pasti ada harapan-harapan Bu ya. Ayo, tentu. Nah, Mama mungkin mewakili dari Balai Bahasa atau pribadi silakan harapannya. Iya. Closing gitu nih ya. Yo, harapannya tuh kan memang anak-anak muda sekarang ini mencintai bahasa daerahnya. Jangan ditinggal ke. Jadi kalau slogan kita ada ini Mang Cek. Trigatra bangun bahasa itu. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, jadi dapat galau ilmunya. Iya, Cek itu. Jadi kita juga tidak ketinggalan zaman, tapi kita bahasa daerah kita tidak kita tinggal ke. Ibu Dewi mau nambahin? Iya, yang jelas kebanggaan terhadap bahasa daerah itu harus ditumbuhkan. Itu mulai dari keluarga. Kalau di keluarga kita lah pakai bahasa Indonesia, nama mana lah. Hilang bahasa kita nih. Bukannya tidak boleh bahasa Indonesia. Iya, bahasa ibu benar. Bahasa Indonesia tetap diutamakan, tapi bahasa ibu itu jangan dihilangkan. Karena jati diri juga Cek Iya, ya. ada kebanggaan kita nih kan kalau bisa pacak kayak bahasa kita. Jadi bukan misalnya mak nak galak berbahasa, bapaknya pakai daster nah ya bukan. Ya. Siapa baik bahasa ibu tuh sebutan baik kan? Iya. Siapa baik pacak yang kita melestarikan tadi. Iya, bahasa pertama dia tuh dikenal ke Cek itu. Yalah kalau mah itu kita lanjut kaget di lain kesempatan ini menarik sekali mungkin ya ulikan kita ini belum banyak nih kalau kita ngulik di Jawa itulah masuk kampus ngulik atau mencari tahu belum kami Masuk ke itu kalau sudah sering digunakan oleh masyarakat Mang Cek itu bisa kita usulkan. Oke. Iyalah. Terima kasih Bu Dewi, Bu Yulia jadi nambah wawasan kita mengenai perkamusan dan peristilahan dan terima kasih juga untuk hadir pada hari ini. Sama-sama Mang Cek. Pastinya kita berharap bisa terus kaget berlanjut dengan tema-tema yang berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dulu galau-galau sudah lebih kurang 1 jam lah hampir mendekati ya. Kita ngobrol-ngobrol bersama Ibu Dewi Sartika dan Ibu Yulia Masito membahas mengenai perkamusan dan peristilahan dan beliau ini berasa kerja gaweanya di Balai Bahasa. Jadi kalau nak nanya-nanya langsung ke Balai Bahasa Provinsi Sumsel ya, lebih lanjut ya. Dan yang pastinya sampai ketemu dalam kesempatan setelah ini ada Sri Wijaya yang bersama rekan-rekan lainnya yang akan memandu acara. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.